Tim jurnalisme data harian Kompas menghitung biaya yang perlu dikeluarkan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang atau sehat sebesar Rp22.126 per hari atau Rp663.791 per bulan. Harga tersebut berdasar standar komposisi gizi Healthy Diet Basket atau HDB yang juga digunakan Organisasi Pangan dan Pertanian FAO. Dengan biaya sebesar itu, ada 68% atau 183,7 juta orang Indonesia yang tidak mampu memenuhi biaya tersebut. Perhitungan biaya makan sehat per orang per hari Rp22.126 setara dengan berat 1,5 kg dan 2.330 kalori. Berikut rinciannya. Pepaya Rp3.183, pisang Rp2.309, tepung terigu Rp1.544, kecambah Rp1.065, wortel Rp1.530, kol putih kubis Rp1.901, minyak goreng Rp513, terong panjang Rp1.872, telur ayam ras Rp3.106, beras Rp1.914, dan susu bubuk Rp3.189. Dari data persentase penduduk yang tidak dapat mengakses makanan bergizi, ada beberapa provinsi yang bisa di-highlight, yaitu DKI Jakarta 39%, Banten 57%, Jawa Tengah dan Jawa Timur 70%, lalu NTT ada di urutan teratas, yaitu mencapai 86%. Data di NTT ini berarti 4,8 dari 5,5 juta penduduknya tidak dapat mengakses makanan bergizi. Biaya pangan bergizi di NTT Rp23.126, di atas rata-rata nasional Rp22.126. Ini bukan sekadar angka yang memprihatinkan. Tim jurnalisme data harian Kompas turun ke lapang untuk melihat implikasinya. Temuannya, warga di sana masih kesulitan mengakses makanan bergizi secara kuantitas dan kualitas, lalu berujung pada kesehatan anak-anak. Makan. Berapa kali sehari? Satu kali. Satu kali sehari. Itunya apa? Selain beras, lauknya apa? Ya? Telur atau daging atau ikan? Telur. Setiap hari makan telur? Ya, tiap hari apa kita? Berapa kali? Satu kali satu minggu. Satu kali satu minggu. Satu telur untuk berapa orang? Ya? 4 orang. Makan berapa orang? 4 orang. Yang satu telur Iya. digoreng. Iya, digoreng. Kalau sayuran, Ya? sayurannya apa? Sayur ubi. Dapat dari kebun juga? Ya. Kalau sehari makan berapa kali? 2 kali. 2 kali. Ya. Terus kalau makan daging, ikan, telur itu seminggu 1 kali. Ya. Biasanya apa aja pilihan lauknya? Ikan atau Ikan, terus kadang telur. kalau telur, satu telur dibagi berapa orang? Atau 2 telur jadi berapa orang? Itu dimakan berapa orang yang 2 telur? Kita pilih 2 telur. Digoreng kah atau direbus? Itu dimakan berapa orang? Digoreng. Ya. Terus dibagi berapa orang? 7 orang. Ya. Begitu juga. Dan seminggu sekali ya? Katrina Kaka dan Yuliana Konda adalah 2 ibu yang anaknya mengalami gizi buruk dan stunting atau tengkes. Keduanya berdomisili di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT. NTT adalah provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia. Menurut studi status gizi Indonesia atau SSGI Kementerian Kesehatan pada 2021, prevalensi stunting mencapai angka 37,8%. Stunting anak adalah kondisi perawakan pendek. Di Indonesia indikator pengukurannya yaitu berat badan menurut tinggi badan menurut usia, dan berat badan menurut usia. Penyebab stunting yaitu kekurangan gizi jangka panjang atau malnutrisi kronik. Ciri stunting pada anak diantaranya itu keterlambatan pertumbuhan dan mudah mengalami penyakit infeksi. Ciri-ciri ini diakui oleh Katrina Kaka, ibu dari Mikaela Andika Bane 1,5 tahun yang mengalami gizi buruk. Mikaela gampang sakit? Ya? Gampang sakit selama ini? Iya. Sakit apa biasanya? Panas terus. Panas terus? Ya. Kapan terakhir panas? Sekarang panas? Iya, panas juga. Oh. Sejak kapan? Ya, dari kemarin. Sejak kemarin. Terus selama sakit ini makannya normal? Makannya? Jadi jangan pada sedikit-sedikit. Tapi juga makan
Makannya apa? Beras? Apa yang nasi? Nasi. Nasi sama apa? Nasi saja. Nasi aja. Terkait kondisi gizi buruk dan stunting, ahli gizi Puskesmas Kawango Hari Imelda Tamoinya menyatakan, jika penyebab stunting Sumba NTT yaitu kemiskinan dan ketidaktahuan informasi tentang pangan yang bergizi. Sepanjang pengamatan saya di sini nih sebagai ahli gizi di Puskesmas ini, dan kebanyakan di sini kan anak-anak itu kan gizi buruk, gizi kurang. Nah, ketika saya wawancara anak-anak yang gizi buruk, wawancara ke orang tuanya, kebanyakan mereka tuh keterbatasan ekonomi. Jadi mungkin salah satunya di sumber karbohidratnya mungkin bisa mencukupi beberapa, yang lainnya juga kurang. Tapi yang lebih paling parah di sini sumber proteinnya sama vitamin mineralnya. Walaupun di ladangnya mereka tuh banyak sumber vitamin mineral, tapi mereka tuh tidak tahu pentingnya vitamin mineral tuh, bahwa sayuran, buah tuh penting, jadi mereka tuh sampingkan. Jadi kebanyakan orang tuanya mereka tuh lebih utamakan nasi tanpa nasi saja sama garam. Jadi disampingkan yang namanya sayuran begitu. Terus untuk sumber protein seharusnya penting untuk pertumbuhan, perkembangan otak ke anak itu. Jadi lebih banyaknya mereka tidak tahu apa pentingnya karbohidrat itu, dan sumbernya dari mana mereka kurang tahu. Kayak telur itu mereka tuh lebih menganggap itu penyebab dari luka-luka di muka atau kepala begitu, koreng-koreng begitu. Itu mereka menganggap itu penyebabnya. Jadi mereka jarang memberikan yang namanya telur begitu, sumber protein yang seharusnya dibutuhkan begitu. Terus untuk sumber protein nabati, kacang-kacangan kan banyak, dan itu pun mungkin dapat dari hasil kebunnya. Ternyata mereka tuh tidak memanfaatkan. Mereka anggap biasa saja. Kayak tahu tempe itu seharusnya bagus dan sudah bisa dijangkau beli, tapi pada dasarnya pengetahuannya mereka kurang. Mereka tuh kurang berminat begitu. Nah, setelah anak sudah bermasalah, sudah mendapat masalah, sudah mengalami gizi kurang, gizi buruk, baru kita berikan pencerahan. Sudah diberikan ini, sudah dikasih ini. Ternyata mereka bilang, oh kita pikir itu tidak baik untuk anak ibu. Nah, baru kita kasih pencerahan, kasih pengenalan makanan yang baik untuk anaknya begitu. Jadi akhirnya kami kasih pencerahan, edukasi, konseling. Mulai mereka mencoba-coba sekarang untuk ikuti. Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pangan KRKP Aib Said Abdullah menyatakan, faktor keterjangkauan harga pangan berkelindan erat dengan ketahanan pangan dan tengkes atau stunting. Lalu yang jadi korban adalah anak-anak. Mereka pada fase pertumbuhan dan bergantung sekali pada pasokan gizi untuk pangan. Untuk mengatasi hal ini, dirinya memberikan sumbangsih saran solusi, yaitu pangan lokal dan diversitas atau keberagaman pangan. Saya masih percaya pada dua hal terkait dengan persoalan pangan yang di kita. Pertama adalah konsep lokality, Mbak. Jadi kayak konteks Indonesia ya, yang archipelago gitu, yang banyak pulaunya, nggak bisa centralized menurut saya. Karena akan ada jeda waktu, jeda jarak, bahkan mungkin kalau ngomong pangan, bayangin ya, pangan dari Jakarta dikirim ke Papua gitu. Bisa jadi akan sangat mungkin ada degradasi kualitas mutu dan gizinya ya. Nah, itu hal yang menurut saya resiko yang kita tanggung ketika itu centralized model sistem pangan kita. Nah, saya percaya bahwa sistem pangan akan lebih resilient itu ketika didesentralisasi. Bagaimana bisa menemukan sistem pangan pada karakteristik sosio-budaya dan geografis yang sesuai. Dan yang kedua soal diversity gitu. Even kita dengan kepulauan misalnya tersentralisir ya sistem pangan kita, kalau tidak terdiversifikasi itu resiko kita lebih besar. Kenapa? Karena kemudian bayangkan ya, misalnya kita semua hanya akan makan gandum sama sebagai pangan pokok ya, gandum dan beras hari ini gitu. Semua pasokannya lewat pintu-pintu yang besar kok, Makassar, Surabaya, sama Jakarta misalnya.
Kalau ini apalagi yang kasusnya gandum atau kedelai misalnya impor ya, ada gangguan di luar, maka problemnya adalah akan ditanggung lebih besar oleh teman-teman yang jauh dari sentral atau gudangnya pangan ini kan. Misalnya Indonesia Timur gitu kan. Datang dari luar negeri saja telat, belum ngirimnya ke timur misalnya lebih telat, masih mending yang di Jawa misalnya karena dekat dengan gudang penyimpanan dia bisa akses gitu. Tapi bayangkan ketika yang ke timur gitu, udah telat pasti harganya naik, sangat tergantung dan itu berbahaya ketika kita makin seragam dan makin tergantung pada 1-2 jenis pangan. Nah, Indonesia menurut saya konsep yang paling pas tadi locality dan diversity. Jadi tiap wilayah sebenarnya harusnya kita punya sistem pangan yang disupport oleh para pihak, terutama government, untuk dikembangkan. Misalnya wilayah mana Indonesia Timur kita bisa bagi lah ya, Maluku, Papua, kemudian ada spesifik NTT karena secara karakteristik agroekologis kan berbeda ya. Mungkin juga perlu dipikirkan bagaimana mengembangkan sistem pangan Papua Maluku yang basisnya itu pada sumber daya hewani kan, perikanan. Oke. Dan sampai sekarang kita nggak punya sistem pangan yang basisnya di situ gitu. Anak-anak di NTT berhak untuk pangan yang bergizi, hidup sehat, terbebas dari gizi buruk dan stunting. Upaya serius pemerintah untuk menyediakan pangan yang bergizi dan mudah diakses dinanti untuk memutus rantai gizi buruk dan stunting yang tak berkesudahan di NTT.